Dan itu berapa lama Mail? Saya jawab, saya tidak sama Reza Gladys 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Bahwa kita menyampaikan ke saya kalau 4 miliar kecil apalagi 1 tahun. Terus saya bilang ini udah deal, tinggal jalanin aja. Di situ saya melihat kita menelpon dan bicara dengan Dr. Oki. Dalam pembicaraan itu saya mendengar kita bilang Dr. Oki Reza Gladys ngajak kerjasama mau bayar saya 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Aman gak nih? Tidak tahu apa balasan dari Dr. Oki dalam telepon tersebut. Mungkin kita bilang saya sudah terima. Ya udah terima aja Mail, karena kata Dr. Oki aman. Reza Gladys itu sudah dianggap, sudah anggap Dr. Oki seperti tetenya sendiri, bahwa semua komunikasi saya dengan Reza Gladys tidak pernah saya sampaikan kepada kita, karena saya dengan Reza Gladys sudah deal. Makanya saya hubungi kita mengabarkan pembayarannya gimana. Lalu dijawab oleh kita, uang 2M transfer ke PT Pak Bumi Paramawisata untuk pembayaran rumah yang sudah dibeli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2 miliar lagi secara cash atau tunai aja Mail. Setelah semua uang tersebut saya terima, kemudian Reza Gladys bilang kepada saya, kalau begitu sudah deal ya Mail, kita udah aman kan, nanti kalau udah 1 tahun ingatkan saya lagi. Sehingga akhirnya sejak tanggal 15 November 2024 tidak ada percakapan apapun lagi antara saya dan Reza Gladys. Namun tiba-tiba setelah 1 bulan saya kaget mendengar berita kenapa saya dan kita dibilang memeras Reza Gladys. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2024 saya menghubungi Reza Gladys dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Namun oleh Reza Gladys tidak menanggapinya, dan tiba-tiba saya kaget ada pihak kepolisian dari Cyber Polda Metro Jaya datang dan menggerebek kontrakan saya, kosan saya, dengan cara merusak pintu, jendela kontrakan saya, dan exhaust, dan maksa untuk masuk dan mengambil handphone saya. Bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan Reza Gladys di persidangan ini, Reza Gladys persidangan ini, maka benar terbukti bahwa saya dan Reza Gladys itu melakukan kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh Reza Gladys kepada saya tersebut bukan karena saya melakukan pengancaman atau kekerasan kepada Reza Gladys, melainkan saya diminta oleh Reza Gladys untuk menyebutkan angka nilai uang yang harus dia bayar. Sehingga dengan fakta itu, maka kesimpulan jaksa dalam surat tuntutan yang bilang bahwa Reza Gladys memberikan uang sebesar 4 miliar kepada saya karena terpaksa dan adalah kesimpulan yang bohong. Bapak Hakim yang mulia, di sini saya akan menyampaikan semuanya dengan jujur tanpa ada yang saya tutup-tutupin. Sebenarnya Reza Gladys meminta pertolongan saya untuk dipertemukan oleh Nikita karena Reza Gladys takut dia sudah menjual produk low user sale yang overclaim, overprice, tidak terdaftar di BPOM. Reza Gladys mengingatkan saya semua produknya yang direview oleh Dr. Samira itu secepatnya dibantu oleh Nikita, karena Reza Gladys itu Reza Gladys tahu cuma Nikita satu-satunya orang yang bisa menghentikan Dr. Samira untuk tidak terus-terusan melakukan review terhadap seluruh produk-produk skincare milik Reza Gladys. Bahwa karena Reza Gladys sering melihat Dr. Samira review produk di media sosial dan Reza Gladys tidak tahu bagaimana cara menghentikan Dr. Samira, makanya Reza Gladys meminta bantuan kita melalui saya. Makanya Reza Gladys mengajak saya untuk kerjasama agar bisa bantu menghentikan Dr. Samira. Ajakan kerjasama dari Reza Gladys tersebut tentu harus ada nilai ekonomisnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi Reza Gladys mau ajak kerjasama untuk membantu agar Dr. Samira berhenti mereview produk adalah Nikita, seorang artis terkenal, tentu harus bayar. Majelis Hakim yang mulia, bahwa sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga Dr. Oki, saya dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan, bahwa selama
saya melihat adanya sebuah rekaman dan paksaan, sebuah tekanan dan paksaan dari saya. Bahkan setiap kali saya berkomunikasi dengan Reza Gladys, dia selalu cengengesan seolah tidak terjadi apa-apa. Mana mungkin orang yang merasa tertekan dan terpaksa sering menghubungi saya di mana-mana. Kalau orang yang tertekan atau terpaksa itu menghindar dari orang yang mau melakukan paksaan atau tekanan. Bahkan di persidangan ini Reza Gladys dan suaminya sendiri secara tegas dan jelas mengakui bahwa pemberian uang 4 miliar itu hasil perundingan mereka berdua, dan mereka meminta waktu untuk berdiskusi apakah mau menerima atau tidak tawaran dari saya. Reza Gladys punya kesempatan untuk menolak permintaan saya. Bahwa sebelum saya sampai kepada tahap pemberian uang, Reza Gladys mengatakan kepada saya dengan kalimat, "Emang gak bisa kurang Mail?" Terus saya jawab, dokter mau nawar berapa?" Terus jawab lagi sama Reza Gladys, "Aku diskusi dulu sama suami." "Ya Mail." Kemudian saya jawab lagi, "Ya punten dok, silakan." Dengan adanya fakta ini, maka pemberian uang ini karena keikhlasan dari Reza Gladys dan suaminya, dengan harapan mereka berdua bisa dibantu sama Nikita untuk memperbaiki nama baik yang sudah dijelek-jelekan oleh Dokter Samira, sebab Dokter Samira sering mereview produk-produknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dan tidak ada ancaman dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan saya. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal yang terjadi atas dasar kesadaran penuh. Reza Gladys terbukti mengatakan kepada saya dengan kalimat, "Nanti bilangin aku lagi ya kalau udah 1 tahun." Mana mungkin ada manusia yang merasa terpaksa atau terancam apabila memberikan uang kepada tapi minta dinyatakan kembali setelah 1 tahun. Bahwa dengan fakta tersebut, maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang 4 miliar kepada saya terbukti merupakan kesimpulan yang bohong. Karena sejak awal dari saya melakukan percakapan dengan Reza Gladys, saya tidak pernah dengar dia mengalami kondisi tekanan atau terpaksa. Perlu Pak Hakim yang mulia ketahui, malah yang menawarkan uang di awal-awal itu Reza, tapi saya menolak. Tapi Reza Gladys sering memaksa saya. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dalam rekaman percakapan yang saya jadikan bukti dalam persidangan ini. Bahwa lebih lanjut jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan mengatakan saya telah meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Saya menjadi bingung, masyarakat skala nasional mana yang saya resahkan. Sampai saat ini saya belum pernah melihat masyarakat melakukan demo, yang justru sebagian besar masyarakat marah pada Reza Gladys karena bisa memutarbalikan fakta. Reza Gladys berpura-pura menjadi korban pada sebenarnya dia bagian dari mafia-mafia skincare yang menjual produk yang tidak ber-BPOM, tidak ada izin BPOM-nya. Justru ini yang meresahkan masyarakat berskala nasional. Tapi anehnya kenapa bisa malah dilindungi Majelis Hakim yang mulia. Tuntutan JPU tentang pasal 45 ayat 10 huruf A junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2, delik inti dari pasal ini adalah ancaman dan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Kalau dikaitkan dengan fakta-fakta terungkap persidangan, maka terbukti tidak ada ancaman dan pencemaran yang saya lakukan kepada Reza Gladys. Bahwa dalam surat tuntutan pada halaman 111 dan 119, jaksa penuntut umum pada ini menyimpulkan terhadap 4 gambar berupa glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Lavisa yang telah diburakkan tangan tersebut akan saya kepada Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh Reza Gladys. Padahal Reza Gladys sudah tidak memperjualbelikan glowing
sekalipun dikatakan saya menggunakan tanggal nota pembelian, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai alat pengancam karena barang berupa glowing booster cell sudah tidak diperjualbelikan. Tidak mungkin terjadi ancaman yang bersifat merugikan Reza Gladys dari sisi reputasi, produk ataupun keuntungan, karena produk tersebut secara de jure dan de facto sudah tidak diperjualbelikan. Bahwa jika foto gambar glowing booster cell dan nota pembelian produk itu disebutkan sebagai alat ancaman yang membuat Reza Gladys mengeluarkan 4 miliar, maka seharusnya adalah logika manusia yang akan sehat. Setelah dilakukan ancaman, barulah produk glowing booster cell tersebut tidak diperjualbelikan lagi. Akan tetapi jaksa terbalik, masa sebelum diancam sudah dihentikan dulu penjualannya, di mana ancamannya kalau pada kenyataannya sebelum diancam barang sudah tidak diperjualbelikan. Bagaimana mungkin bisa terjadi sebelum Reza Gladys memberikan uang 4 miliar, tapi Reza Gladys tidak lagi menjual produk tersebut dari e-commerce. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa yang mengatakan saya menggunakan 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 nota pembelian e-commerce glowing booster cell Latifsha sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan tidak logis. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Hakim yang mulia menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim mulia yang terhormat, tuntutan JPU tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU delik inti dari unsur pasal ini adalah tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta. Hal ini lebih aneh dan tidak berdasarkan hukum, sebab apabila unsur dari pasal ini dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka sangat tidak mungkin saya katakan melakukan tindak pidana pencucian uang hanya karena menerima uang sebesar 30 juta dari kita. Bahwa pemberian uang 30 juta dari kita kepada saya bukan dari uang pemberian dari Reza Gladys, tapi memang hal itu biasa terjadi karena saya sering meminta uang kepada kita Genzani, dan saya tidak tahu uang yang diberikan uang diberikan kita kepada saya, uang dari hasil pekerjaan yang mana. Yang saya tahu setiap saya minta uang kepada Nikita pasti kasih. Masa sesederhana itu perbuatan yang salah lakukan tapi tiba-tiba disimpulkan melakukan pencucian uang. Para jaksa yang terhormat, coba gunakan pikiran yang sehat untuk uang 4 miliar itu, uang yang diberikan Reza Gladys kepada saya dengan ikhlas. Majelis Hakim yang mulia, dalam proses hukum ini saya tidak mengerti dengan apa yang sudah dilakukan oleh jaksa kepada saya. Di awal-awal kasus ini saya diperiksa di Polda Metro Jaya karena dituduh melanggar pasal 36 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah menjadi 39 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A ditambahkan dengan pencucian uang. Kalau saya melihat tindakan jaksa yang berubah-ubah ini pasal dalam surat dakwaan, berarti waktu di Polda Metro Jaya kenapa saya diberikan pasal 368 tapi di pengadilan diperiksa dengan